Di tanah paling timur Pulau Jawa, Banyuwangi, angin selalu berembus membawa aroma laut bercampur tanah basah dari hutan lebat. Di tempat inilah, sejak masa kerajaan Blambangan, hidup keyakinan bahwa tanahnya menyimpan kekuatan gaib yang sukar dijinakkan. Orang-orang tua kerap berkata bahwa siapapun yang lahir di tanah itu akan mewarisi dua hal sekaligus: kesetiaan pada tanah leluhur dan kemampuan menyentuh dunia tak kasat mata. Di desa terpencil, yang tak banyak disebut dalam catatan, lahirlah seorang bayi laki-laki pada malam kala bulan purnama memerah seperti darah. Ibunya meninggal setelah melahirkannya, sedangkan ayahnya hilang entah kemana, seakan ditelan hutan. Bayi itu diasuh oleh neneknya, seorang perempuan renta yang dipercaya sebagai penyembuh dan peramu ramuan, tetapi diam-diam juga dikenal menguasai ilmu gelap. Sejak kecil, anak itu sudah dikelilingi bisik-bisik tentang kutukan. Cenderung samping menganggap lia kumwagan anak biasa. Karena ketika ia menangis, ayam mati mendadak di kandang. Dan ketika ia tertawa, lampu minyak di rumah tetangga meledak sendiri. Namanya hanya disebut singkat dan tak pernah dicatat resmi dalam sejarah. Namun di kalangan orang-orang pandai dan dukun, ia dikenal dengan gelar kelak, Raja Santet Banyuwangi. Sejak umur 7 tahun, ia sudah diajarkan cara menulis rajah di daun lontar, cara meracik tanah kuburan dengan darah ayam hitam, serta cara membaca mantra dengan lidah terbalik. Setiap malam ia diajak neneknya ke kuburan desa, duduk di atas nisan sembari mendengar bisikan gaib. Semakin ia besar, semakin kuat pengaruh gaib yang menempel padanya. Ia bisa membuat orang demam hanya dengan menyebut namanya, atau membuat perut kambing meledak hanya dengan memandang. Ketika remaja, ia memberanikan diri menembus hutan Alas Purwo. Orang percaya hutan itu adalah gerbang dunia gaib terbesar di Jawa Timur. Di sana, ia bersepi selama 9 hari, hanya berbekal air hujan dan daun kering. Pada malam terakhir, ia menghadap sesuatu yang tak lagi bisa disebut manusia maupun jin, makhluk tua yang mendiami lapisan dunia bawah. Dari makhluk itulah ia menerima pusaka, sebuah keris berhulu kepala naga yang diyakini berisi ribuan roh penasaran yang terikat untuk menjadi pengikutnya. Sejak saat itu, ilmunya melonjak jauh melebihi para guru dukun yang pernah ada. Ia mampu mengirim santet sejauh desa-desa tetangga, membuat orang-orang penting mati perlahan, seperti dikerat dari dalam tubuhnya. Orang-orang desa mulai berani mendatangi rumahnya, memohon agar ia mengirim santet untuk membalas dendam atau menyingkirkan musuh. Dan setiap kali ia menolak, musuh itu mati dengan sendirinya, seakan jagat sudah tunduk pada kehendaknya. Ia tidak hanya sakti, tapi juga penuh ambisi. Ia menata pengikutnya, para murid yang terdiri dari orang-orang buangan, pencuri, hingga dukun gagal. Kepada mereka ia ajarkan ilmu dasar, menundukkan jin kecil, meracik ramuan sakit perut, hingga mengikat roh bayi meninggal agar menjadi penjaga rumah. Murid-murid itu menyebar ke seluruh Banyuwangi, menjadikan tanah itu terkenal dengan santet yang tak terkalahkan. Namun kekuatannya bukan tanpa harga. Konon setiap kali ia mengirim santet, sehelai rambutnya memutih. Dan setiap kali ia memanggil makhluk gaib, garis di wajahnya semakin dalam, seolah usia menyedot tenaganya lebih cepat dari manusia biasa. Tetapi ia tak peduli. Yang ia kejar bukan umur panjang, melainkan nama abadi sebagai penguasa segala ilmu hitam. Ketika usianya menginjak 30, ia telah menjadi legenda hidup. Orang-orang dari ujung timur Jawa sampai Madura berbisik-bisik tentang dirinya. Jika ada orang sakit tak sembuh-sembuh, mereka menyebutnya ulangan dari timur. Jika ada orang kaya mendadak jatuh miskin, mereka yakin itu kiriman sang Raja Santet. Bahkan nama Banyuwangi yang semula hanya berarti air wangi, bergeser di telinga orang-orang menjadi tanah santet karena kehadirannya. Di balik ketakutan itu, ada satu hal yang membuatnya berbeda dari dukun santet biasa. Ia tidak semata mengandalkan ilmu hitam, tetapi juga bersekutu langsung dengan makhluk-makhluk leluhur Blambangan. Dalam mimpinya, ia sering bertemu arwah para prajurit yang gugur melawan Mataram, dan arwah itu memberinya sumpah setia. Maka setiap kali ia marah, terdengar suara ribuan tombak beradu. Meski tak ada pasukan yang terlihat, Raja Santet Banyuwangi tak lagi sekadar manusia.
Jui adalah perwujudan dendam tanah timur, amarah leluhur, dan ambisi seorang anak yatim yang tumbuh dengan darah kutukan. Namanya dilarang diucapkan sembarangan, sebab orang percaya hanya menyebutnya bisa membuat roh gentayangan datang menagih korban. Namun, sebagaimana api selalu mencari lawan untuk membuktikan nyalanya, kekuatan sebesar itu tak mungkin dibiarkan berdiri tanpa tandingan. Dan di barat Pulau Jawa, jauh di tanah pesisir yang lain, telah lahir sosok yang kelak disebut sebagai bayangan setara, sebuah ancaman yang akan membawa Raja Santet Banyuwangi pada pertempuran terbesarnya. Dan sejak itu, dunia gaib Jawa bersiap menyaksikan benturan yang tak pernah terbayangkan. Dua Raja Santet, dua kutub kekuatan, dua jalan gelap yang bertemu di titik takdir. Di tanah Cirebon, tempat laut utara Jawa berciuman dengan daratan, orang-orang selalu percaya bahwa garis tipis memisahkan ilmu putih dan ilmu hitam. Sejak masa Sunan Gunung Jati, wilayah itu dikenal sebagai pusat penyebaran Islam, tempat ajaran wali berkembang. Tetapi di balik cahaya selalu ada bayangan. Dan di antara bayangan itu, tumbuh seorang manusia yang kelak disebut sebagai Raja Santet Cirebon. Ia lahir bukan dari garis keturunan biasa. Ayahnya seorang nelayan yang sering menghilang di laut, dipercaya bersekutu dengan makhluk penunggu karang. Sedangkan ibunya seorang perempuan keturunan prajurit kerajaan Dermayu, yang menyimpan raja di tubuhnya sejak lahir. Dan dari kedua garis itu, ia mewarisi darah laut dan darah prajurit. Malam kelahirannya ditandai dengan badai di pesisir, perahu-perahu karam, dan cahaya biru yang menari di atas gelombang. Orang-orang menafsirkan kelahirannya sebagai pertanda munculnya kekuatan yang tak akan bisa dikekang oleh aturan manusia. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan bakat luar biasa. Saat usianya belum genap 10 tahun, ia bisa membaca rajah yang hanya dimengerti orang dewasa. Ketika ia berusia 12, ia mampu menundukkan seekor ular laut raksasa hanya dengan menatap matanya. Orang kampung yang menyaksikan itu percaya, bocah itu bukan sekadar manusia, melainkan jelmaan dari perjanjian gaib antara leluhur dengan penguasa laut. Ia tumbuh menjadi pemuda dengan semangat yang membara. Jika Raja Santet Banyuwangi mengikat kekuatannya dari hutan dan arwah leluhur Blambangan, maka kekuatan pemuda Cirebon ini lahir dari laut utara, badai, dan rajah sakral. Sejak remaja ia sudah menguasai ajian Rawarontek, sebuah ilmu kebal yang membuat tubuhnya seakan bangkit lagi setiap kali dicincang, seolah kematian tak pernah mampu menyentuhnya. Kulitnya penuh rajah yang ditulis dengan tinta darah dan campuran minyak mustika laut. Rajah itu bukan hanya hiasan, melainkan benteng hidup yang membuatnya kebal dari serangan santet biasa. Ilmunya berkembang pesat. Dengan membaca mantra di tengah malam laut pasang, ia bisa memanggil Banaspati, bola api raksasa yang bergulung-gulung di udara, membakar apa saja yang disentuhnya. Dengan meniupkan asap dupa ke arah pantai, ia bisa membangkitkan jin laut bersisik perak, pasukan gaib yang berwujud prajurit membawa tombak dari karang. Dan dengan sekadar menutup mata, ia bisa berjalan di antara alam manusia dan alam jin, menembus batas yang bagi orang biasa hanya bisa dijangkau dalam mimpi. Kehadirannya membuat Cirebon diliputi dua wajah. Wajah terang yang diwariskan wali, dan wajah gelap yang dipeluk oleh sang Raja Santet. Banyak orang datang kepadanya bukan sekadar meminta pertolongan, melainkan meminta kekuasaan. Para bangsawan yang ingin menyingkirkan lawan, pedagang kaya yang ingin melumpuhkan saingan, hingga orang miskin yang ingin membalas dendam, semua datang membawa sesaji. Ia jarang menolak, karena setiap permintaan adalah jalan untuk memperkuat ikatannya dengan dunia gaib. Namun, ia berbeda dari dukun-dukun sembarangan. Ia tak pernah menuntut bayaran dalam bentuk uang. Yang ia minta hanyalah persembahan jiwa. Bisa berupa ayam hitam, bisa berupa seekor kambing, atau kadang nyawa manusia yang harus dilepas di laut. Konon setiap kali ia menerima sesaji itu, ombak di pantai Cirebon bergejolak, seolah laut sendiri menelan persembahan itu dengan rakus. Kisah kehebatannya menyebar cepat. Di Indramayu, ada cerita seorang bangsawan yang mencoba menantangnya dengan membawa puluhan pendekar sakti. Namun begitu bangsawan itu mendekati rumah sang Raja Santet,
Mereka semua tumbang. Tubuhnya dipenuhi belatung tanpa luka sedikit pun. Di Majalengka, seorang pedagang kaya yang menolak memberi persembahan ditemukan mati dengan wajah terlipat ke belakang. Matanya menatap punggungnya sendiri. Dan di Tegal, seorang dukun yang mencoba menyainginya terbakar, hidup-hidup tanpa api. Hanya dengan bisikan namanya, ia semakin disegani, bahkan di kalangan makhluk gaib. Jin-jin laut menunduk padanya. Banaspati melayang di langit pesisir seperti lentera maut. Dan para pengikutnya yang kebanyakan orang-orang buangan menjadi pasukan manusia yang tak kalah berbahaya. Mereka adalah perantara, manusia yang bersumpah setia padanya, dan sanggup menyalurkan santet kepada siapapun yang dituju. Dengan begitu, kekuatannya bisa menjangkau jauh keluar Cirebon, hingga ke wilayah-wilayah barat Jawa, bahkan ke Jakarta dan Lampung. Tetapi kekuatan sebesar itu selalu menuntut lawan. Semakin nama Raja Santet Cirebon menanjak, semakin banyak bisikan yang menyebutkan bahwa di ujung timur Jawa ada sosok lain yang sama-sama menguasai ilmu hitam. Desas-desus tentang Raja Santet Banyuwangi akhirnya sampai ke telinganya. Awalnya ia hanya tersenyum. Baginya tak ada ilmu hitam yang lebih sakti dari miliknya. Bukankah laut selalu lebih luas dari hutan? Bukankah badai selalu bisa menelan api kecil? Namun semakin lama bisikan itu berubah menjadi tantangan. Para pengikutnya mendorongnya untuk membuktikan siapa yang benar-benar layak disebut penguasa Santet Senusantara. Dan di dalam hatinya, meski tak pernah ia akui, ada rasa penasaran yang menggerogoti. Jika benar ada orang dari timur yang mampu menandingi ilmunya, maka satu-satunya cara untuk memastikan adalah dengan bertemu langsung di medan gaib. Sejak itu, garis takdir mulai ditulis. Dua raja, dua kutub, dua sumber kekuatan berbeda. Satu dari hutan dan arwah leluhur. Satu dari laut dan badai pesisir. Mereka berdua ditakdirkan untuk saling bertemu. Bukan sekadar sebagai musuh, tetapi sebagai cermin satu sama lain. Dan masyarakat gaib di seluruh Jawa mulai berbisik. Jika kedua raja santet itu bertemu, tanah akan bergetar, laut akan mengamuk dan langit akan terbelah. Di dunia manusia, kabar biasanya menyebar lewat mulut ke mulut, dari warung ke warung, atau dari pasar ke pasar. Namun di dunia gaib, kabar menyebar jauh lebih cepat. Yonio menembus angin malam, berbisik lewat suara jangkrik, atau muncul tiba-tiba di telinga orang-orang yang sedang bermimpi. Begitulah berita tentang keberadaan dua raja santet, yang sama-sama menguasai ilmu gelap, akhirnya bergulir dari timur hingga ke barat, dari Banyuwangi hingga Cirebon. Awalnya kabar itu terdengar samar. Orang-orang desa bercerita bahwa di Banyuwangi ada seorang dukun sakti yang bisa membunuh musuhnya hanya dengan menatap bayangan di air. Sementara di Cirebon, terdengar cerita tentang seorang pria bertubuh penuh raja yang tak bisa mati meski tubuhnya dibacok 1000 kali. Kedua cerita itu berdiri sendiri, seperti dua mitos yang tak saling bersentuhan. Namun perlahan kisah itu bertemu, bertabrakan, dan berubah menjadi gosip besar. Hanya ada satu raja santet sejati di tanah Jawa. Kabar ini bukan sekadar obrolan manusia. Jin-jin penghuni rumah kosong, genderuwo di pohon beringin, hingga kuntilanak yang berkeliaran di pematang sawah, semua membicarakannya. Mereka bertanya-tanya, siapa yang paling pantas disebut penguasa? Sang anak hutan dari timur atau sang anak laut dari barat? Di warung kopi, orang-orang desa berdebat. Santet Banyuwangi itu tak terkalahkan, kata seorang lelaki tua. Orang diserang bisa muntah darah sampai mati tanpa sebab. Namun yang lain menyanggah, jangan remehkan orang Cirebon. Rawarontek itu ilmu kebal. Mau disantet berapa kali pun tubuhnya akan utuh lagi. Perdebatan itu berlangsung di mana-mana, hingga akhirnya menjadi semacam perlombaan tak resmi. Siapa yang benar-benar lebih sakti? Raja Santet Banyuwangi mendengar kabar itu pertama kali dari muridnya yang baru pulang dari Madura. Murid itu menceritakan bagaimana orang-orang pesisir utara mulai menyebut nama Raja Santet Cirebon sebagai tandingan. Mendengar itu, wajah sang Raja Santet menegang. Ia tidak marah, tapi sepasang matanya menyala dengan cahaya yang membuat muridnya gemetar. Kalau Laut Barat ingin menantang hutan timur, katanya pelan, maka jagat ini akan jadi saksi siapa yang benar-benar penguasa. Sementara itu,
Raja Santet Cirebon pun mendengar kabar tentang Banyuwangi. Para pengikutnya yang datang dari Tegal membawa cerita bahwa orang-orang di Jawa Timur tak lagi menyebut namanya dengan hormat, melainkan mulai mengagungkan sosok dari Blambangan. Mendengar itu, ia hanya tertawa kecil. Namun tawanya bukan tawa gembira, melainkan tawa dingin yang membuat asap dupa di ruangannya berputar tanpa arah. Kalau hutan ingin melawan laut, katanya, biarlah kita bertemu di tanah tinggi, di mana langit bisa menjadi saksi. Maka, kabar itu pun makin liar. Seperti api yang menyambar jerami, ia menjalar ke setiap sudut Jawa. Orang-orang pintar, para dukun, bahkan juru kunci gunung-gunung, semua menunggu dengan waspada. Beriuksi tahu, Hegandus kekuatan sisar itu bertemu. Dunia manusia akan terkena getahnya. Gunung bisa bergetar, sungai bisa meluap, dan desa-desa bisa luluh lantak, hanya karena percikan pertarungan mereka. Akhirnya, dipilihlah satu tempat yang dianggap netral, Gunung Sumbing. Gunung yang menjulang di Jawa Tengah, berdiri di antara timur dan barat. Menjadi batas tak tertulis bagi banyak peradaban. Gunung itu bukan sembarang gunung. Para leluhur percaya bahwa Sumbing adalah salah satu titik di mana alam manusia dan alam gaib saling bersinggungan. Kawahnya diyakini sebagai gerbang ke dunia bawah, sementara puncaknya dianggap sebagai tempat roh leluhur bersemayam. Kabar itu menyebar begitu cepat, hingga pada malam-malam tertentu, orang-orang desa di kaki Gunung Sumbing mendengar suara aneh, gamelan tanpa wujud, tangisan gaib, bahkan suara ribuan langkah kaki yang tak pernah terlihat. Seakan alam gaib sudah lebih dulu bersiap untuk menyambut kedatangan dua raja. Tidak ada undangan resmi, tidak ada perjanjian tertulis. Namun para pengikut kedua raja tahu waktunya akan tiba. Dari timur, murid-murid Banyuwangi mulai mengumpulkan sesaji, darah ayam hitam dan keris kecil yang ditanam di tanah. Dari barat, murid-murid Cirebon mulai melukis rajah di daun lontar, membakar dupa yang asapnya membubung sampai langit. Kabar ini bahkan sampai ke telinga para wali keturunan Cirebon dan para kiai di Jawa Timur. Mereka resah, sebab pertarungan semacam itu bukan sekadar duel pribadi, melainkan bisa menjadi bencana bagi tanah Jawa. Namun, siapa yang bisa menghentikan dua raja santet yang sama-sama merasa berhak atas singgasana gaib? Dan begitulah malam demi malam kabar semakin keras terdengar, hingga akhirnya, tanggal yang tak pernah dicatat dalam kalender manusia, ditentukan lewat bisikan roh dan tanda-tanda alam. Purnama di bulan ke-7. Pada malam itulah di lereng Gunung Sumbing dua raja akan bertemu, langit akan menyaksikan, tanah sin akan bergetar, lautan hutan akan menahan napas, dan dunia manusia hanya bisa menunggu. Ketakutan pada apa yang akan terjadi setelah dua kekuatan gelap itu saling beradu. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Gunung Sumbing yang berdiri megah di antara Wonosobo, Temanggung dan Magelang, menjadi panggung takdir yang telah dituliskan jauh sebelum manusia lahir. Angin dari lereng gunung berembus membawa aroma aneh, seperti campuran dupa, darah, dan tanah basah. Orang-orang desa di kaki gunung merasa ada yang tidak wajar. Malam-malam dipenuhi suara-suara asing, gamelan yang terdengar samar, tangisan bayi tanpa wujud, dan hembusan napas berat yang terdengar dari balik pohon. Dari arah timur, Raja Santet Banyuwangi mulai melakukan perjalanannya. Curiosity, patiently wandering. Di belakangnya mengikuti barisan murid-murid, masing-masing membawa keris kecil yang sudah ditempeli Raja Darah. Mereka berjalan tanpa suara, hanya suara gesekan kaki di tanah kering yang terdengar. Di atas mereka, bayangan-bayangan hitam melayang. Pocong-pocong yang matanya menyala merah, lik dengan kepala terlepas dari tubuh, serta genderuwo besar yang tubuhnya menghitam seperti arang. Mereka adalah pasukan gaib yang dipanggil dari hutan alas Purwo, dikirim untuk mendampingi sang raja. Raja Santet Banyuwangi membawa pusaka utamanya, keris berhulu kepala naga. Keris itu tidak ia selipkan di pinggang, melainkan ia bawa di tangannya, seperti seorang raja membawa tongkat kekuasaan. Keris itu bergetar, seolah ribuan roh di dalamnya tak sabar menumpahkan amarah. Setiap kali keris itu bergerak, terdengar suara rintihan samar, suara orang-orang yang mati dalam penderitaan karena santetnya. Di sisi lain, dari arah barat, Raja Santet Cirebon juga bersiap. Ia muncul dari pesisir utara,
berjalan bersama pengikut-pengikutnya. Tubuhnya penuh raja, bercahaya samar di bawah sinar bulan. Setiap langkahnya menimbulkan bau amis laut, seperti ombak yang baru saja menghantam karang. Di belakangnya, Banaspati melayang-layang. Bola api raksasa yang berputar liar seperti matahari kecil. Dari pantai ia memanggil jin-jin laut bersisik perak, membawa tombak karang yang berkilau. Mereka melangkah tanpa suara, namun setiap tanah yang dipijak meninggalkan bekas basah seperti dicium air asin. Raja Santet Cirebon tidak membawa keris, melainkan raja hidup yang melekat di kulitnya. Raja itu menyala ketika disentuh bulan, membentuk lingkaran-lingkaran merah yang berdenyut seperti jantung. Raja itu bukan hanya pelindung, melainkan senjata. Ia bisa melepaskannya, menjadikannya ikatan yang membelenggu lawan, atau mengubahnya menjadi dinding yang tak bisa ditembus. Perjalanan mereka bukan perjalanan manusia biasa, bukan sekadar melintasi hutan atau sawah, melainkan menembus lapisan dunia. Langkah mereka membuka gerbang-gerbang gaib, membuat desa-desa yang dilalui dihantui ketakutan. Di Banyuwangi, ayam berkokok di tengah malam tanpa sebab. Di Tegal, anak-anak mendadak demam tinggi, seakan tubuh mereka diseret roh yang sedang bergerak. Di Magelang, para petani mendengar suara orang berjalan di ladang pada malam buta. Padahal ladang itu kosong. Mereka berdua bergerak seperti dua arus besar yang menuju satu titik pertemuan. Timur membawa amarah hutan, barat membawa badai laut. Di langit, bulan purnama menatap dengan wajah pucat, seakan ikut ngeri pada apa yang akan terjadi. Masyarakat di sekitar Gunung Sumbing semakin resah. Para tetua desa mendirikan sesaji di perempatan jalan. Tumpeng, bunga, ayam hidup, bahkan kerbau yang dibiarkan berkeliaran di sawah. Mereka berharap sesaji itu bisa meredam amarah gaib yang sedang bergerak. Namun sia-sia. Angin malam membawa kabar buruk, bahwa apapun yang manusia lakukan, tak akan bisa menghentikan benturan dua kekuatan gelap yang sudah ditakdirkan. Di lereng Sumbing, tanda-tanda semakin jelas. Pohon-pohon bergetar padahal tidak ada angin. Batu-batu kecil bergerak sendiri, seperti didorong oleh tangan tak kasat mata. Suara gamelan gaib terdengar makin keras, bercampur dengan tangisan perempuan yang tak terlihat. Bahkan kawah di puncak mengeluarkan asap pekat, seolah gunung itu sudah lebih dulu tahu akan kedatangan dua penguasa santet. Raja Santet Banyuwangi sampai lebih dulu di kaki gunung bagian timur. Ia memotong keris naganya ke tanah, menandai wilayah kekuasaannya. Roh-roh dari pusaka itu keluar, berkeliling seperti asap hitam yang siap melahap apa saja. Tak lama kemudian, dari sisi barat, Raja Santet Cirebon tiba. Ia menorehkan raja di udara dengan darahnya sendiri, membuat garis merah yang bercahaya, menandai bahwa ia telah tiba di arena. Kedua arus itu akhirnya bertemu. Tidak ada kata-kata, tidak ada salam. Hanya diam panjang yang menekan, sebelum dunia gaib pecah. Pasukan Pocong dan Lik menatap pasukan Banaspati dan Jin Laut. Genruwo berhadapan dengan kuntilanak bersuara serak. Semua siap menunggu aba-aba dari tuannya. Gunung Sumbing malam itu bukan lagi sekadar gunung. Ia berubah menjadi arena agung, saksi pertemuan dua kekuatan gelap terbesar di Jawa. Dan dunia, baik manusia maupun gaib, menahan napas. Sebab setelah perjalanan itu berakhir, yang tersisa hanyalah pertumpahan darah gaib, jeritan roh dan sejarah kelam yang akan diceritakan turun-temurun. Malam di Gunung Sumbing semakin pekat. Kabut turun perlahan menutupi pepohonan dan bebatuan. Bulan purnama yang tadinya terang kini seperti tertutup tirai tipis, membuat cahaya di lereng gunung tampak muram dan menyeramkan. Di antara kabut itu, dua kekuatan besar akhirnya bertemu. Raja Santet Banyuwangi dan Raja Santet Cirebon. Tidak ada kata sambutan, tidak ada basa-basi. Yang terdengar hanya suara napas berat dari kedua Raja Santet, bercampur dengan desisan gaib yang keluar dari tubuh mereka. Di antara mereka, tanah bergetar, seolah-olah gunung itu sendiri ikut gemetar menyaksikan benturan yang akan terjadi. Raja Santet Banyuwangi menancapkan keris naga ke tanah. Dari pusaka itu keluar asap hitam yang meliuk-liuk, membentuk wajah-wajah menyeramkan.
wajah orang-orang yang mati karena santetnya. Asap itu melayang ke udara, kemudian mengitarinya seperti perisai gaib. Raja Santet Cirebon menatap tanpa gentar. Raja di tubuhnya menyala terang, garis-garis merah seperti api yang membakar kulitnya. Dengan satu gerakan tangan, ia mengusap udara, dan raja itu berpindah menjadi semacam dinding energi yang melingkupinya. Bau amis laut langsung menusuk hidung siapa saja yang ada di sekitarnya, tanda bahwa ia telah memanggil kekuatan samudra. Jadi, ini yang disebut penguasa santet dari Banyuwangi. Suara Raja Santet Cirebon berat dan bergema, seolah keluar dari dua dunia sekaligus. Raja Santet Banyuwangi menyeringai, "Dan kau, penguasa santet dari Cirebon, akhirnya kita dipertemukan takdir. Bukan untuk bersahabat, tapi untuk menentukan siapa yang paling berhak menguasai tanah Jawa." Suasana semakin tegang. Pasukan gaib di belakang mereka menunggu aba-aba. Pocong-pocong dengan mata merah bergetar tak sabar. Lik terbang berputar. Genderuwo menggeram dengan taring menganga. Dari pihak Cirebon, Banaspati berputar liar dengan lidah api yang meliuh. Jin laut berbaris dengan tombak karang. Dan makhluk-makhluk gaib lainnya menatap penuh kebencian. Pertemuan itu bukan sekadar pertemuan dua orang, tapi dua dunia. Hutan angker dari timur melawan samudra mistis dari barat. Raja Santet Banyuwangi melangkah maju, tanah di bawah kakinya langsung retak, mengeluarkan asap hitam pekat. "Aku membawa kutukan hutan purba, kekuatan yang lahir dari darah manusia, yang dikorbankan di alas Purwo. Kau tak akan bisa melawannya." Raja Santet Cirebon tersenyum tipis. "Dan aku membawa murka laut utara, kekuatan ribuan nyawa nelayan yang tenggelam, roh-roh yang menjerit di dasar samudra. Kutukanmu hanya akan jadi debu saat diterpa badai lautku." Angin mendadak bertiup kencang, pohon-pohon bergoyang, ranting patah berguguran. Hewan-hewan di hutan melarikan diri. Langit mendung meski bulan masih tergantung. Lem merespon pertemuan itu dengan ketakutan. Tiba-tiba suara gamelan gaib terdengar semakin keras. Bunyi kendang bertalu-talu, suling melengking panjang, gong berdentum berat. Itu bukan musik yang dimainkan manusia, melainkan suara dari dunia tak kasat mata yang menyambut duel dua penguasa santet. Pasukan gaib pun mulai bergerak. Dari pihak Banyuwangi, lik-lik melesat ke udara. Tubuh mereka terbakar cahaya hijau yang memekakan mata. Mereka melayang mendekati Banaspati Cirebon yang berputar-putar seperti bola api. Ledakan gaib pun pecah di udara, membuat kabut di sekitar lereng tersibak dengan keras. Di tanah, pocong-pocong melompat dengan mata menyala merah, menyerbu jin laut yang membawa tombak karang. Pertarungan pecah, suara benturan, jeritan, dan raungan memenuhi udara. Genderuwo besar menerjang, menghantam tanah dengan tinju sebesar pohon. Berhadapan dengan makhluk laut bersisik perak yang tubuhnya licin dan tajam. Namun kedua raja belum bergerak lebih jauh. Mereka saling menatap, energi masing-masing semakin memuncak. Keris naga di tangan Raja Santet Banyuwangi bergetar hebat. Suaranya seperti ratusan orang menjerit bersamaan. Sementara raja di tubuh Raja Santet Cirebon menyala semakin terang, seperti bara api yang hendak meledak. "Gunung ini akan menjadi kuburanmu," kata Raja Santet Banyuwangi. "Tidak," jawab Raja Santet Cirebon tenang. "Gunung ini akan menjadi saksi bagaimana namamu hancur." Suasana meledak. Dengan satu gerakan tangan, Raja Santet Banyuwangi mengibaskan keris naga. Asap hitam pekat langsung menyembur, menyerbu ke arah lawannya seperti gelombang kabut kematian. Raja Santet Cirebon menepuk dadanya, membuat raja di tubuhnya keluar, membentuk perisai merah yang menyala. Asap hitam menghantam perisai itu, menimbulkan suara dentuman keras seperti petir. Benturan pertama antara mereka pun terjadi. Gunung Sumbing bergetar, tanah terbelah, dan suara jeritan roh gaib menggema ke seluruh lereng. Pertemuan itu resmi berubah menjadi awal peperangan. Dentuman pertama benturan energi dari dua Raja Santet menjadi tanda perang gaib yang tak terelakkan. Suara itu menggema ke seluruh lereng Gunung Sumbing, membuat desa-desa di bawahnya gemetar ketakutan. Anak-anak menangis tanpa sebab, ayam berkokok tak henti, dan hewan-hewan ternak berlarian liar, seolah tahu bahwa dunia gaib sedang mengamuk. Begitu benturan itu mereda sejenak, pasukan gaib dari kedua belah pihak langsung meledak dalam pertarungan tanpa belas kasihan. Dari arah timur,
pasukan Raja Santet Banyuwangi menyerbu dengan ganas. Pocong-pocong berikat kain putih yang kusam melompat dengan mata merah menyala. Mereka menggigit dengan gigi yang busuk, namun sekali gigitan bisa menghisap nyawa. Lik-lik dengan kepala terlepas terbang sambil menyemburkan api hijau dari mulut mereka. Genderuwo raksasa menggeram, menghantam tanah dengan kaki besar, membuat tanah berguncang, lalu mencabik makhluk apapun yang berani mendekat. Sementara dari arah barat, pasukan Raja Santet Cirebon tidak kalah mengerikan. Banaspati, bola-bola api raksasa. Beterbangan di langit menghantam apa saja yang berada di jalurnya hingga terbakar jadi abu. Jin laut bersisik perak maju dengan tombak karang. Barisan mereka rapat seperti pasukan perang manusia. Di antara mereka, muncul pula siluman berbentuk ikan pari dengan sayap besar yang bisa menebas pohon hanya dengan kibasan. Benturan pun terjadi. Pocong-pocong menerjang jin laut. Kain kafan mereka terbakar ketika beradu dengan tombak karang yang berkilau. Jeritan mengerikan terdengar saat pocong-pocong itu terbelah dua, namun roh yang merasukinya tidak langsung mati, melainkan berubah menjadi asap hitam yang kemudian masuk ke tubuh lawan, membuat jin laut meraung kesakitan lalu meledak dari dalam. Di udara, lik-lik bertarung melawan Banaspati. Kepala-kepala terbang itu berputar-putar, menghindari bola api yang mengejar mereka. Namun ada yang terlambat menghindar. Tubuhnya terbakar menjadi abu. Jeritannya menggema panjang. Lik yang selamat melawan balik dengan menyemburkan api hijau, membuat bola-bola api bergetar dan pecah, menimbulkan percikan seperti kembang api raksasa di langit malam. Genderuwo raksasa menyerbu ke tengah pasukan lawan. Dengan tangannya yang besar, ia meraih jin laut dan meremukkannya seperti meremas bambu kering. Darah asin memercik, mencemari tanah dengan bau amis yang menusuk. Namun dari arah langit, seekor siluman pari laut menyambar. Sayapnya tajam seperti pedang raksasa. Sekali tebas leher genderuwo itu hampir putus. Darah hitam pekat memancar ke tanah, membuat rerumputan layu seketika. Tanah gunung yang biasanya tenang kini berubah menjadi lautan pertarungan gaib. Setiap sudut dipenuhi ledakan energi. Setiap pohon yang tumbuh di lereng tercabik, terbakar, atau roboh karena pertarungan itu. Jeritan roh bercampur dengan suara tawa setan, membuat malam di Gunung Sumbing menjadi seperti pintu neraka yang terbuka. Di tengah kekacauan itu, masing-masing Raja Santet berdiri tegak, menyaksikan bagaimana pasukan mereka bertarung. Mereka belum turun langsung, karena tahu bahwa pertarungan besar itu hanyalah awal. Mereka saling menunggu kelemahan satu sama lain. Raja Santet Banyuwangi mengangkat tangannya. Dari tanah muncul sosok hitam setinggi 3 pohon kelapa. Tubuhnya dipenuhi duri tajam. Itu adalah Buto Ijo gaib, roh penjaga alas Purwo, yang sudah lama ia ikat dengan perjanjian darah. Dengan raungan mengerikan, Buto Ijo itu masuk ke medan perang, menendang puluhan jin laut sekaligus hingga tubuh mereka hancur berkeping-keping. Raja Santet Cirebon tidak tinggal diam. Ia menorehkan jarinya di dada, darahnya menetes ke tanah. Dari tanah yang basah itu muncul makhluk setengah manusia, setengah buaya, dengan sisik keras berkilau. Makhluk itu membawa gada besar dari batu karang, lalu melompat ke arah Buto Ijo. Benturan keduanya membuat tanah berguncang hebat, seperti gempa yang mengguncang kaki gunung. Pertempuran pasukan gaib semakin liar, pohon-pohon terbakar, batu-batu beterbangan, bahkan kabut malam terbelah karena energi hitam yang saling bertabrakan. Tidak ada belas kasihan, hanya penghancuran. Di kejauhan, penduduk desa yang berani mengintip dari bawah gunung, melihat cahaya-cahaya aneh di langit. Ada yang mengira itu meteor, ada pula yang yakin bahwa itu tanda kiamat. Sebagian besar hanya bisa berdoa, berharap perang gaib ini tidak menyeret manusia ke dalamnya. Namun doa mereka tidak sepenuhnya terkabul. Energi liar dari pertempuran itu mulai menyebar. Beberapa desa di sekitar Gunung Sumbing mendadak mati lampu. Pohon-pohon di sawah roboh, dan sumur-sumur mengeluarkan air merah seperti darah. Alam ikut terseret dalam kemarahan dua penguasa santet. Di tengah huru-hara, kedua raja masih menunggu. Pasukan mereka terus bertempur, menumpahkan darah gaib demi membuktikan siapa yang paling kuat. Tapi dalam hati masing-masing mereka tahu bahwa semua ini hanyalah permulaan. Pertarungan sejati akan terjadi ketika mereka berdua turun tangan langsung.
Pertarungan pasukan gaib di lereng Gunung Sumbing terus berlangsung dengan kedahsyatan yang tak pernah disaksikan sebelumnya. Pocong Jin Laut Lik Banaspati, Genderuwo Siluman, semua bertarung tanpa henti, meninggalkan bau darah dan asap pekat yang menyelimuti seluruh hutan. Namun di tengah kegaduhan itu, dua sosok yang menjadi pusat segalanya akhirnya mulai melangkah ke medan pertempuran. Raja Santet Banyuwangi dan Raja Santet Cirebon. Seperti dua raksasa gaib yang saling menantang, keduanya berdiri tegak, hanya terpisah beberapa puluh langkah. Energi dari tubuh mereka begitu besar hingga membuat tanah retak, udara bergetar, dan bahkan pasukan gaib di sekitar mereka mundur perlahan, takut terseret dalam benturan yang akan segera terjadi. Raja Santet Banyuwangi mengangkat keris naga yang bergetar keras. Suara jeritan roh dari dalam pusaka itu terdengar jelas, seperti ratusan orang menjerit kesakitan. Kau kira lautan kutukanmu bisa menenggelamkanku? Aku adalah kegelapan alas purwo. Aku adalah racun yang tak pernah bisa dimurnikan. Raja Santet Cirebon tersenyum tenang, meski matanya menyala merah membara. Rajah-rajah di tubuhnya mulai hidup, bergerak seperti ular yang melilit kulitnya. Hutanmu hanya tempat roh-roh kecil bersembunyi. Aku adalah samudra yang menelan semuanya. Kau akan larut dalam ombakku, hingga tak tersisa namamu dalam sejarah gaib Jawa. Dengan teriakan keras, duel pun dimulai. Raja Santet Banyuwangi mengibaskan keris naga ke udara. Seketika ribuan asap hitam menyerbu, membentuk wajah-wajah menyeramkan yang berteriak, lalu terbang ke arah Raja Santet Cirebon. Asap itu bukan sekadar kabut, melainkan roh-roh terkutuk yang bisa menghisap jiwa lawan. Namun Raja Santet Cirebon menepukkan kedua tangannya. Rajah merah dari tubuhnya keluar, berputar-putar seperti perisai raksasa. Saat asap hitam itu menghantam, terdengar suara dentuman besar seperti guntur yang pecah. Roh-roh yang menyerang menjerit kesakitan. Sebagian terbakar menjadi abu merah. Sebagian lagi berbalik dan meledak di udara. Belum sempat mereda, Raja Santet Cirebon membalas. Ia menghunus telapak tangannya ke tanah. Dari retakan bumi, keluar air laut yang mendidih. Menyembur deras seperti tsunami mini menyerbu ke arah Banyuwangi. Ombak itu membawa ribuan tangan gaib, tangan para nelayan yang mati tenggelam, mencoba meraih tubuh lawannya. Raja Santet Banyuwangi mengangkat kerisnya tinggi-tinggi. Ia menancapkannya ke tanah, lalu berteriak. Dari dalam bumi, keluar akar-akar hitam yang tajam, seperti tombak yang menjulang ke langit. Akar-akar itu menahan gelombang laut, menusuk tangan-tangan gaib, membuat jeritan panjang terdengar dari air yang mendidih. Ombak itu pecah, menyisakan kabut garam yang pahit menusuk hidung. Keduanya terus bertukar serangan. Banyuwangi mengeluarkan kutukan racun alas purwo. Semburan asap hijau pekat yang membuat pohon-pohon di sekitarnya layu dalam sekejap. Cirebon membalas dengan Raja Samudra, dinding merah yang bukan hanya menahan, tapi memantulkan racun itu kembali. Hingga beberapa lik di pihak Banyuwangi terbakar tubuhnya sendiri. Tak mau kalah, Raja Santet Banyuwangi memanggil buto ijo gaib yang tadi ia keluarkan. Makhluk itu melangkah mendekat, hendak menghancurkan lawan tuannya. Tapi Raja Santet Cirebon hanya mengangkat tangannya, melafalkan mantra pendek. Rajah merah di tubuhnya keluar, membentuk rantai api yang melilit tubuh buto ijo. Raksasa itu menjerit kesakitan, tubuhnya terbakar hingga runtuh jadi abu hitam. Murka terlihat jelas di wajah Raja Santet Banyuwangi. Berani kau hancurkan penjagaku? Teriaknya. Raja Santet Cirebon hanya terkekeh. Kekuatanmu hanyalah pinjaman dari roh liar. Aku adalah lautan itu sendiri. Kau tak lebih dari pasir di tepiku. Pertarungan semakin menggila. Keris naga memanjang menjadi seekor ular hitam raksasa, melompat ke arah Raja Santet Cirebon. Ular itu menggigit dengan taring besar, meneteskan racun yang bisa melarutkan batu, tapi Cirebon menjentikkan jarinya. Dari rajah merah keluar tombak cahaya, menembus kepala ular itu hingga meledak menjadi asap. Tak mau berhenti, Raja Santet Banyuwangi melompat ke udara, tubuhnya berputar bersama pusaran asap. Dari mulutnya keluar ribuan jarum halus, masing-masing membawa bisa mematikan. Jarum-jarum itu menghujani Cirebon bagai badai. Namun, Raja Santet Cirebon duduk bersila di udara. Tangannya membentuk mudra aneh. Jarum-jarum itu berhenti tepat di depannya,
lalu berbalik arah menghujani pasukan Banyuwangi sendiri. Jeritan Lik dan Pocong terdengar keras. Tubuh mereka terhujam jarum yang diciptakan tuannya sendiri. Energi kedua, raja semakin memuncak. Gunung Sumbing bergetar hebat. Batu-batu runtuh, pohon tumbang, dan kawah di puncak mengeluarkan asap hitam. Alam seperti tidak sanggup menahan benturan dua kekuatan besar itu. Di bawah sana, pasukan gaib kedua pihak bahkan mulai berhenti bertarung, hanya bisa menatap dari jauh. Cimpi tahu duel tidak bukan sekadar pertarungan dua raja santet, melainkan perebutan takhta gaib Jawa. Siapa yang menang akan menjadi penguasa tunggal, dan siapa yang kalah akan hilang dari sejarah. Tak hanya tubuhnya, tapi juga namanya, rohnya, dan semua jejak kekuatannya. Di tengah hiruk-pikuk energi yang mendidih, kedua raja itu melompat maju bersamaan. Keris naga beradu dengan Raja Merah, mengeluarkan cahaya menyilaukan. Dentuman itu begitu keras hingga terdengar sampai desa-desa jauh di bawah gunung. Dan malam itu, duel ilmu hitam paling mengerikan dalam sejarah Jawa akhirnya benar-benar dimulai. Gunung Sumbing malam itu benar-benar berubah menjadi neraka terbuka. Dua kekuatan terbesar ilmu hitam Jawa saling beradu, mencabik ruang dan waktu. Setiap benturan energi antara Raja Santet Banyuwangi dan Raja Santet Cirebon mengguncang bumi, membuat tanah retak, pohon tumbang, bahkan batu-batu besar melayang di udara, berputar di sekitar mereka seperti planet kecil yang kehilangan gravitasi. Pasukan gaib dari kedua belah pihak, yang sebelumnya bertarung membabi buta, kini berhenti sejenak. Mereka mundur, membentuk lingkaran raksasa, menyaksikan pertarungan tuan mereka. Sorot mata Pocong, Lik, Jin Laut, Banaspati, hingga Genderuwo. Semuanya tertuju pada dua sosok yang sedang menguji batas kekuatan dunia gaib. Raja Santet Banyuwangi mengangkat keris naga setinggi kepala. Pusaka itu bersinar pekat, bukan cahaya terang, melainkan kilatan hitam yang menyedot cahaya di sekitarnya. Dari ujung keris keluar asap pekat yang berputar, membentuk pusaran hitam di langit. Pusaran itu semakin membesar, seperti lubang gelap yang bisa menelan bulan. Ini adalah inti dari alas Purwo. Teriaknya, suaranya bergema sampai dasar lembah. Roh-roh yang mati dengan dendam, kutukan dari darah yang tertumpah. Semuanya bersatu untuk menghancurkanmu. Dari pusaran itu turunlah ribuan bayangan hitam menyerupai manusia. Wajah mereka kosong, mata melotot, mulut berteriak tanpa suara. Mereka bukan sekadar roh, melainkan arwah tersiksa yang diikat dengan perjanjian darah. Mereka langsung menyerbu, menutup langit di atas kepala Raja Santet Cirebon. Namun Raja Santet Cirebon tidak gentar. Ia duduk bersila di udara, kedua tangannya membentuk mudra kuno. Raja-raja merah di tubuhnya menyala terang, hingga seakan ia dibungkus oleh lautan api. Dari mulutnya ia melafalkan mantra panjang, dan dari dasar bumi, air laut keluar berputar, membentuk pusaran biru raksasa. Pusaran itu membesar, semakin membesar, lalu meledak menjadi ombak maha dahsyat. Ombak ini bukan air biasa, melainkan air samudra arwah, yang membawa roh nelayan tenggelam, roh pedagang laut yang karam, dan roh tentara yang mati di dasar lautan. Jeritan mereka bercampur dengan suara ombak yang menggulung. Benturan pun terjadi. Ribuan arwah hitam dari Banyuwangi bertabrakan dengan ombak samudra arwah dari Cirebon. Jeritan dan raungan memenuhi langit Gunung Sumbing. Arwah-arwah itu ditelan ombak, sementara gelombang pecah dihantam ribuan roh dendam. Langit berwarna hitam pekat bercampur biru laut. Cahaya bulan pun tertelan dalam kekacauan itu. Raja Santet Banyuwangi melompat ke depan. Ia berputar menghunus keris naga ke arah dada Raja Santet Cirebon. Gerakan itu begitu cepat seperti kilatan petir hitam. Namun Cirebon dengan tenang mengangkat telapak tangan. Raja Merah menyala, membentuk tameng berbentuk segitiga. Keris naga menghantam tameng itu dengan dentuman keras. Getarannya membuat gunung bergetar, menyebabkan longsor di sisi barat. Tak berhenti di situ, Banyuwangi menghentakkan kaki. Dari tanah muncul tombak-tombak akar hitam yang tajam, ratusan jumlahnya, menyerbu dari segala arah. Cirebon membalas dengan melambaikan tangannya. Dari tubuhnya keluar Raja Merah yang berputar, berubah menjadi naga api berwujud raja. Naga itu berputar mengelilinginya, menghancurkan tombak-tombak akar satu persatu. Kedua raja itu kini semakin dekat. Mereka bertarung jarak dekat,
Keris naga melawan pukulan tangan yang dibungkus Raja Api. Setiap benturan menghasilkan percikan energi yang menyilaukan, membuat tanah di bawah mereka meledak berkali-kali. Pasukan gaib yang menyaksikan bahkan terhuyung karena getaran energi yang terlalu kuat. Beberapa pocong meledak hanya karena terlalu dekat. Beberapa jin laut terbakar karena cipratan energi yang menyambar. Raja Santet Banyuwangi meraung. Aku adalah kegelapan hutan timur, kekuatan tak terbatas dari darah dan kutukan. Kau tak mungkin mengalahkanku. Raja Santet Cirebon membalas dengan suara tenang namun tajam. Jin aku adalah kedalaman samudera. Kekuatan tak berujung yang menelan segalanya. Hutanmu bisa terbakar, tapi lautku abadi. Dengan satu gerakan besar, keduanya melepaskan jurus pamungkas. Banyuwangi mengangkat kerisnya tinggi-tinggi, lalu menancapkannya ke udara. Pusaran hitam raksasa terbentuk, menarik semua cahaya. Bahkan bintang-bintang di langit terlihat bergetar. Itulah lubang kematian Alas Purwo, jurus yang bisa menyedot roh, tubuh, bahkan tanah menjadi hampa. Cirebon tak mau kalah. Dia membuka kedua lengannya, membiarkan semua raja di tubuhnya terlepas, melayang ke udara. Raja-raja itu berputar membentuk mandala merah raksasa. Dari dalam mandala keluar ombak api bercampur air asin, sebuah badai laut yang menjerit. Itulah samudera gaib Cirebon, jurus terakhir yang hanya bisa digunakan sekali dalam hidup. Langit dan bumi bertabrakan. Lubang hitam melawan badai samudera. Suaranya menggema seperti ribuan petir yang menyambar bersamaan. Gunung Sumbing bergetar begitu dahsyat, kawah di puncaknya menyemburkan asap dan lahar. Seolah ikut marah pada pertempuran itu. Pasukan gaib menjerit ketakutan. Banyak yang langsung lari, masuk kembali ke dunia asal mereka. Sebagian lagi terbakar, sebagian tersedot, sebagian hancur berkeping-keping. Benturan itu terus berlangsung. Semakin lama semakin dahsyat. Tak ada yang tahu siapa yang lebih unggul. Hanya cahaya menyilaukan dan suara kehancuran yang terdengar. Dalam Jawa malam itu seakan hampir terbelah dua oleh duel kedua Raja Santet. Dan di tengah pusaran itu, hanya ada satu kepastian. Salah satu dari mereka akan jatuh. Dan yang tersisa akan dikenang sebagai penguasa tunggal Santet di tanah Jawa. Benturan dahsyat antara lubang kematian Alas Purwo dan samudera gaib Cirebon berlangsung begitu lama, hingga waktu seakan berhenti. Langit dan bumi tidak lagi dapat dibedakan. Suara guntur menggema tanpa henti. Cahaya hitam bercampur merah memenuhi puncak Gunung Sumbing. Sementara seluruh Jawa terasa ikut bergetar. Raja Santet Banyuwangi berdiri dengan napas memburu. Tubuhnya berlumuran darah. Keris naga di tangannya bergetar. Retakan halus mulai terlihat di bilah pusaka itu. Ia terkejut sebab keris yang diwarisi dari leluhur Alas Purwo itu tak pernah menunjukkan kelemahan sebelumnya. Sementara itu, Raja Santet Cirebon duduk di atas pusaran air bercahaya merah. Tubuhnya dipenuhi luka. Rajah-rajah di kulitnya mulai pudar. Sebagian bahkan mengelupas dari tubuhnya dan hancur menjadi abu. Meski demikian, matanya masih menyala tajam. Penuh keteguhan seorang penguasa samudera gaib. Alas Purwo memang tempat yang kuat, desisnya dengan suara serak. Tapi setiap kutukan punya batas. Samudera tak pernah punya batas. Banyuwangi meraung, suaranya seperti ribuan serigala lapar. Ia menghentakkan kaki dan melepaskan serangan terakhir. Dari keris naga, keluar bayangan raksasa berwujud hitam setinggi gunung, dengan mata merah menyala. Itulah roh penjaga Alas Purwo, entitas purba yang dipanggil hanya jika nyawa sang pemilik sudah dipertaruhkan. Bayangan itu mengangkat tangan, mencoba meremukkan tubuh Raja Santet Cirebon. Namun Cirebon tidak gentar. Dengan sisa tenaganya, ia menenggelamkan tubuhnya dalam pusaran samudera gaib, lalu muncul kembali dengan membawa tombak cahaya merah, tercipta dari rajah-rajah terakhir yang tersisa. Tombak itu menyala bagaikan petir laut, memancarkan kekuatan 1000 gelombang. Kegelapanmu akan ditelan ke dalaman laut. Ucapnya pelan. Bayangan hitam raksasa itu menurunkan tangannya, hendak menghancurkan. Tetapi pada detik yang sama, Cirebon melesat, menancapkan tombak raja tepat ke dada bayangan itu. Dentuman maha, dahsyat terdengar, cahaya hitam dan merah meledak, membuat puncak Gunung Sumbing terbelah.
Batu-batu raksasa melayang, udara mendidih, bahkan langit seakan robek. Jeritan mengerikan menggema ketika roh raksasa alas Purwo hancur berkeping-keping, ditelan badai Samudra Merah. Tubuh Raja Santet Banyuwangi ikut terpental, darah muncrat dari mulutnya. Keris naga di tangannya pecah menjadi debu, lenyap tanpa bekas. Ia jatuh berlutut, tubuhnya gemetar. Tidak mungkin. Keris naga hancur. Raja Santet Cirebon, meski hampir sekarat, tetap berdiri. Wajahnya pucat, tapi sorot matanya masih menyala. Kekuatan yang hanya bergantung pada kutukan tak akan pernah abadi. Laut selalu menelan segalanya. Banyuwangi mencoba bangkit, tapi tubuhnya sudah tak sanggup. Luka-lukanya terlalu parah. Roh-roh alas Purwo yang tersisa berteriak pilu. Sebagian melarikan diri, sebagian lenyap di telan pusaran yang masih berputar. Dengan sisa kekuatannya, Banyuwangi menatap musuhnya. Kau pikir kau menang. Jangan sombong, orang Cirebon. Aku tidak akan mati sendirian. Ia menancapkan tangannya ke tanah, darahnya meresap masuk. Tiba-tiba tanah Gunung Sumbing bergetar lagi, lebih keras dari sebelumnya. Dari dalam bumi keluar asap hitam bercampur api. Tanda bahwa ia mencoba mengutuk gunung itu sendiri sebelum ajalnya tiba. Namun Cirebon sudah siap. Ia mengangkat tombak raja sekali lagi, lalu menancapkannya ke tanah. Dari tombak itu, keluar ombak merah bercahaya yang langsung menelan asap hitam kutukan Banyuwangi. Suara ledakan terakhir terdengar, membuat seluruh puncak gunung luluh lantak. Setelah itu hening. Hanya ada suara angin yang berdesir, membawa bau darah dan belerang. Gunung Sumbing terluka parah, kawahnya menganga, hutan di sekitarnya rata dengan tanah. Ribuan makhluk gaib yang sebelumnya memenuhi medan perang kini lenyap, kembali ke asal mereka, atau musnah dalam ledakan. Raja Santet Banyuwangi terbaring di tanah, tubuhnya sudah hancur. Matanya terbuka, menatap kosong langit. Sisa-sisa kekuatannya menguap, meninggalkan tubuh fana yang mulai membusuk. Raja Santet Cirebon berdiri dengan sisa tenaga terakhirnya. Tombak rajah di tangannya pecah menjadi debu. Rajah-rajah di tubuhnya lenyap seluruhnya. Ia pun jatuh berlutut, tubuhnya gemetar hebat. Pertempuran ini bukan kemenangan, gumamnya lirih. Hanya pengingat bahwa ilmu santet selalu menuntut harga. Ia menutup mata lalu tubuhnya pun hancur perlahan, berubah menjadi kabut merah yang terbang ke arah barat. Tak ada jasad yang tersisa, Gunung Sumbing menjadi saksi bisu. Tak ada pemenang sejati. Dua raja santet terbesar di tanah Jawa saling menghancurkan, meninggalkan kehancuran dan ketakutan yang akan dikenang ratusan tahun. Di desa-desa sekitar, penduduk merasakan getaran dan melihat kilatan cahaya di puncak gunung. Banyak yang kemudian bercerita bahwa malam itu mereka mendengar jeritan arwah, seperti ratapan ribuan orang. Sejak saat itu, Gunung Sumbing dipercaya menyimpan kutukan yang tak bisa dihapuskan. Dan kisah ini pun diwariskan turun-temurun. Pertempuran Raja Santet Banyuwangi dan Cirebon. Duel yang mengguncang tanah Jawa. Pertempuran yang berakhir tanpa pemenang. Hanya meninggalkan legenda kegelapan,